Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang udah mampir di channel saya ini. Kali ini saya mau berbagi pengalaman, khususnya kawan-kawan pemula, bagaimana caranya mengurangi risiko berjamur pada sambung pucuk tanaman durian. Jadi di depan kawan-kawan ini ada lebih kurang 100 lebih lah bibit durian. Ada ini 4 varietas: bawor, sangking, duri hitam, dan supa tembaga. Jadi dari bibit yang sekian banyak ini, bibit ini udah saya buka sungkupnya tadi pagi. Sekarang hari udah siang, jadi lebih kurang udah hampir 5 atau 6 jam ini sungkupnya ini saya buka. Padahal bibit ini baru saya sambung sekitar lebih kurang 2 minggu yang lalu. Cuman mungkin ini pula cara saya. Jika ada kawan-kawan yang lain yang tidak yang tidak seperti ini caranya, saya tidak bermaksud menyalahkan, kita saling berbagi saja. Tujuan saya membuka sungkupnya itu walaupun masih berumur 2 minggu. Jadi ada beberapa tujuan kawan-kawan. Kan pada umumnya kan di channel-channel video YouTube lainnya kan dianjurkan membuka sungkup ini kan setelah sambungan itu kan berumur 4 bulan, maksud saya 4 minggu atau 1 bulan. Cuman kalau saya pribadi, saya tidak memakai cara seperti itu. Tapi bukan berarti cara itu salah ya, cara itu pun bisa juga dilakukan. Cuman ini lantaran saya lakukan pembukaan sungkupnya karena beberapa hal. Jadi saya akan coba uraikan nanti agar kawan-kawan tidak gagal paham atau agar kawan-kawan tidak bingung lah. Jadi begini kawan-kawan. Jadi kalau misalnya sewaktu kita menyambung itu musim hujan, jadi nanti kelembapan di dalam sungkupan kita ini kelembapannya akan tinggi ketimbang kita menyambung pada musim kemarau. Jadi bibit-bibit di depan saya ini saya buka sungkupnya ini untuk beberapa jam saja kawan-kawan, sekitar 5 atau 6 jam lah. Ini mungkin kira-kira udah sampai lah 5 atau 6 jam. Jadi ini udah mulai saya tutup kembali, karena nanti jika kita melakukan sambung pucuk di musim penghujan, kalau tidak dilakukan seperti ini nanti tinggi resikonya kita nanti akan gagal. Misalnya nanti kita sambung ini misalnya sekitar 100 bibit. Jadi jika tidak kita lakukan seperti ini nanti
bisa-bisa nanti cuma 80% atau 90% yang hidup, dan 10% dari kesekian bibit ini nanti mati karena terlalu lembab. Akhirnya nanti sambungan seedling dan akhirnya nanti antara seedling dan entres kan itu kita sambung itu kan, sambungan itu nanti berair, berjamur, kemudian nanti batangnya menghitam, akhirnya sambungan kita gagal. Jadi itulah makanya saya buka sungkupnya ini walaupun berumur 2 minggu, tapi pembukaan sungkup ini hanya bersifat sementara aja, lebih kurang 5 atau 6 jam. Nah, sekarang udah mulai saya sungkup lagi, tujuannya agar sambungannya itu cepat mengering. Nah, ini nanti semua bibit ini nanti akan saya sungkup lagi 2 minggu ke depan. Nanti setelah sambungan ini berumur 4 minggu, barulah saya buka semuanya kawan-kawan. Jadi caranya hampir sama hanya dengan video-video YouTube pembibitan lainnya, cuman saya agak beda sedikit. Saya buka beberapa jam di umur 2 minggu. Kan di video lain kan enggak, setelah disungkupnya kan kebanyakan tak ada dibuka lagi kan, 4 minggu kemudian baru dibuka. Jadi kalau saya tidak melakukan cara seperti itu, tapi saya tidak menyalahkan. Tujuan saya di sini hanya mengurangi risiko kegagalan. Jadi kalau saya lakukan seperti ini nanti, insya Allah 98 atau 99% nanti insya Allah ini nanti bibit ini akan hidup atau sambungannya ini berhasil. Nah, jadi saya tambahkan lagi kepada kawan-kawan yang pemula untuk mengurangi risiko berjamur pada sambungan pucuk kita. Nah, jadi nanti ini misalnya kan, saya praktekkan dulu, anggaplah ini bersambung. Nah, jadi sebelum nanti seedling ini, batang bawah ini disambung dengan ini, jadi ini media tanam ini jangan disiram lagi 2 hari sebelum kita lakukan penyambungan ini. Jadi nanti setelah 2 hari tidak disiram, baru dia disambung dengan entres ini. Jadi nanti setelah disambung itu belum juga boleh disiram. Jadi sungkup kan, kemudian tunggu 2 minggu ke depan. Berarti itu kan udah 2 minggu lebih itu kan, soalnya kan sebelum kita menyambung 2 hari, setelah kita menyambung kita tunggu lagi 2 minggu baru disiram. Berarti udah lebih lah 2 minggu. Jadi nanti setelah 2 minggu, lepas sungkupnya ini lebih kurang 5 atau 6 jam, kemudian sungkup lagi. Jadi nanti barulah disiram ini kawan-kawan. Karena jika kita siram nanti setiap hari setelah melakukan sambung pucuk, maka nanti sambungan ini basah terus, sementara seedling dan entrasling masih keadaan luka. Karena jika kita siram setiap hari ini, akar ini nanti akan terlalu banyak membawa air naik ke atas melalui batang ini.
Akhirnya nanti sambungan ini basah terus, kemudian entasnya menghitam dan sambungan kita gagal. Oke kawan-kawan, jadi nanti setelah berumur 2 minggu kan, setelah dilakukan penyambungan, bukalah sungkup ini untuk beberapa jam, 5 atau 6 jam. Kemudian sungkup lagi, barulah disiram sekali. Siramlah semaksimalnya sekali. Jadi setelah disiram nanti, itu tunggu lagi 2 minggu ke depan kawan-kawan. Jadi setelah sampai nanti 2 minggu ke depan kan berarti bibit ini kan udah berumur ini 4 minggu kan, atau sebulan. Setelah berumur dia nanti sebulan, lepaskan sungkupnya. Silahkan bebas untuk menyiramnya ini, mau sekali sehari, mau sekali 3 hari. Intinya jagalah kelembapan media tanam ini, asal jangan medianya itu mengering. Nanti mati pula bibit kita itu nanti jika tidak kita siram-siram. Jadi yang perlu diwaspadainya penyiraman itu sewaktu kita melakukan sambung pucuk, seperti yang saya bilang barusan. Kemudian jika ada nanti kawan-kawan bertanya, kapan bang kita lepaskan tali pengikat sambungan ini, misalnya ini kan, kapan kita lepaskan bang? Ya setelah nanti sambungan ini berumur sebulan kan, sungkupnya kan udah kita buka tuh. Setelah itu nanti tunggulah entah sekitar 2 minggu lagi, baru boleh dibuka. Itu bagi kawan-kawan yang memakai plastik es kan, atau plastik urap. Tapi kalau bagi kawan-kawan yang memakai parafilm, nggak dibuka pun pengikatannya itu nggak apa-apa, karena parafilm itu sifatnya mau dia melapuk sendiri. Jadi akhirnya nanti tanpa kita buka pun nanti dia akan lepas sendiri. Jadi kebetulan ini saya memakai parafilm. Oke kawan-kawan, dan jika ada yang mau ditanyakan atau yang belum paham, maklumlah, bukan karena kawan-kawan yang kurang kurang paham mendengar ulasan saya ini, tapi mungkin karena saya mengulasnya itu berbelit-belit karena jadi lantaran saya mengulasnya kurang bagus berbicaranya kan, berdialognya. Jadi mungkin disitulah penyebab kawan-kawan kadang yang kurang mengerti dengan video saya. Tapi nanti jika ada yang kurang paham, jadi silakan aja bertanya, saya akan menjawab nanti dengan senang hati. Jadi maksud saya di channel ini kita saling berbagi saja. Tujuannya nanti untuk agar kita sama-sama berbagi ilmu di tanaman ini. Oke kawan-kawan, setelah ini saya akan sungkup lagi nih. Oke, saya akhiri dulu pembicaraan saya ini kawan-kawan. Karena setelah ini saya mau menutup menyungkup ini lagi, karena baru sebagian yang udah saya sungkup, masih ada sebagian yang belum. Oke, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.